Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Wulandari dengan NIM 17315010027. Saya dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai mata kuliah kepemimpinan yang diajari oleh dosen yang bernama Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM. Saya di sini akan menjelaskan tentang kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan partisipatif didefinisikan sebagai persamaan kekuatan dan sharing dalam pemecahan masalah dengan bawahan, dengan melakukan konsultasi dengan bawahan sebelum membuat keputusan. Menurut Zhang 2005. Contoh, berdiskusi dengan karyawan. Misalnya nih, ada seorang manajer ingin membuat perancangan sistem waktu yang fleksibel. Nah, dia tuh melibatkan karyawannya atau dia tuh pengen nih berdiskusi dengan karyawannya supaya apa? Supaya perancangan jadwal kerjanya tuh jadi lebih baik dan menunjukkan perhatian atas kebutuhannya karyawan. Nah, jadi di sini karyawannya juga ngerasa dibutuhkan juga dan dia tuh bisa berpartisipasi juga dalam masalah itu. Selanjutnya ada 4 jenis partisipasi. Yang pertama itu keputusan autokratis. Manajer membuat keputusan sendiri tanpa menanyakan pendapat atau saran karyawan, dan karyawan tidak memiliki pengaruh langsung pada keputusan, atau dengan kata lain tidak ada partisipasi. Nah, ini kalau ini jadi tuh seorang manajernya tuh nggak minta saran dari karyawannya, dia memecahkan masalahnya sendiri dan membuat keputusannya sendiri juga. Jadi di sini hanya seorang manajer aja yang berperan. Yang kedua itu konsultasi. Manajer menanyakan ide dan pendapat kepada karyawan, kemudian membuat keputusan sendiri setelah dengan serius mempertimbangkan saran dan perhatian karyawan. Nah, kalau yang konsultasi ini, jadi manajernya itu minta ide saran-sarannya karyawannya seperti apa, biar untuk nanti mempertimbangkan keputusannya manajer. Jadi tetap aja manajer yang memberi keputusan, tapi manajer di sini juga mempertimbangkan saran-saran dari perhatian dari karyawannya. Jadi di sini karyawannya memberi saran dan nanti manajernya tetap menjadi menentukan keputusannya. Yang ketiga, keputusan bersama. Manajer bertemu dengan karyawan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi dan membuat keputusan bersama. Manajer tidak punya pengaruh lebih besar pada keputusan akhir dibanding partisipasi lain. Nah, jadi di sini keputusannya itu yang nentuin bersama karyawan dan manajernya juga. Jadi yang memecahkan masalah tuh juga bersama manajer dan karyawan. Di sini tuh benar-benar berdiskusi, memecahkan dan untuk menentukan keputusannya seperti apa. Dan yang keempat itu ada delegasi. Manajer memberikan otoritas dan tanggung jawab untuk membuat keputusan pada seseorang atau kelompok. Manajer biasanya menentukan batas pembuatan keputusannya final dan persetujuan. Jadi yang delegasi ini, manajernya tuh kayak menunjukkan ke seseorang atau kelompok, kayak membuat voting gitu, paling banyak siapa keputusannya paling setuju dengan saran itu. Keputusan yang dipersetujuinya tuh paling banyak siapa nanti, maka itu yang keputusan akan dipilih nanti akhirnya. Selanjutnya ada 4 manfaat potensial. Yang pertama, kualitas keputusan yang lebih baik. Yang kedua, penerimaan keputusan yang lebih baik oleh partisipan. Yang ketiga, kepuasan lebih tinggi dalam proses pengambilan keputusan yang ada. Yang keempat, pengembangan keahlian pengambilan keputusan. Nah, sekian dari video ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.